Kepada peserta kajian atau minggu depannya, setelah kita akan mulai setelah kajian kita lanjutkan ya sampai pukul 3.30, jadi satu masa. Jadi sesi 2 ya dengan tema membimbing keluarga untuk pengorbanan. Baik, kepada satu nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Sabtu siang 23 Syawal 1444 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk duduk bersama kembali di dalam kajian parenting untuk keluarga muslimah dalam subtema yang kedua, yaitu mengajak keluarga beragama yang benar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.
Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang mengajak keluarga beragama yang benar. Apa maksud dari tema ini? Maksud dari tema ini adalah kita, terutama suami dan juga istri yang statusnya sebagai ibu rumah tangga, salah satu kewajiban kita terhadap anak cucu kita adalah mengajari mereka belajar beragama yang benar. Apa yang dimaksud dengan beragama yang benar? Yaitu tata cara beragama yang benar. Dan ini bukan hanya sekedar berkaitan dengan ibadah, tetapi semua aspek kehidupan seorang muslim. Maka itulah yang dimaksud dengan beragama. Seperti dalam perkara akidah, keyakinan qalbu seorang muslim dalam perihal-perihal agamanya, bagaimana berakidah yang benar. Begitu juga yang kedua, dalam perihal ibadah, yaitu praktik pengabdian diri kita kepada Allah, seperti dalam perihal sholat, puasa, zakat, haji. Kalau akidah tadi rukun iman, beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik dan buruknya, beriman tentang para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, beriman tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang yang lagi ramai mungkin di media sosial, terutama di Indonesia, beriman tentang pelaku dosa besar, bagaimana dihukuminya, apakah dia kafir ataukah imannya sempurna, bagaimana dia dinamai di dunia dan bagaimana di akhirat. Itu berkaitan dengan akidah semua. Atau berkaitan dengan ibadah yang saya sebutkan tadi, atau berkaitan dengan muamalah dari mulai munakahat, pernikahan dengan segala macam permasalahan yang di dalamnya, yang ada di dalamnya, atau jual beli, sewa menyewa, perekonomian dalam agama Islam, atau yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Dan itulah 4 aspek kehidupan seorang muslim: akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Adab dan akhlak: adab makan, adab minum, adab tidur, adab berbicara, adab bergaul, akhlak yang mulia, akhlak sabar, akhlak syukur, akhlak tawadhu, akhlak berbuat ihsan, dan akhlak itu. Nah, ini bagaimana beragama dengan benar. 4 aspek tersebut adalah beragamanya seorang muslim: akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Bagaimana beragama dengan benar dalam proses ini, 4 poin ini. Itu yang kita bahas pada kesempatan siang kali ini. Dan kemudian setelah kita mengetahuinya, diharapkan bisa diajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kakak, adik kita, istri, cucu, anak, orang tua, paman, bibi, keponakan, sepupu. Tata cara beragama yang benar. Jadi ingat sekali lagi, beragama yang dimaksud adalah
hal-hal yang berkaitan dengan 4 perkara tersebut: akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Bagaimanakah berakidah yang benar? Bagaimanakah beribadah yang benar? Bagaimanakah beradab dan akhlak yang benar? Bagaimanakah bermuamalah yang benar? Kita tidak akan bahas satu-satu dari parsial-parsial tersebut. Kita akan bahas konsepnya seorang muslim dalam 4 aspek kehidupan manusia, 4 aspek kehidupan Islam ini. Bagaimana dia bersikap, metodologinya bagaimana, itu yang kita bahas. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah dipahami tema yang kita ingin bahas, maka saya ingin kembali menarik perhatian, apalagi ini sudah siang, habis makan siang, ngantuk nih, ya. Jangankan yang hadirinnya, ceramahnya yang ngantuk nih. Tapi kita akan bahas pelan-pelan. Apalagi kita yang datang dari Indonesia, waktunya jet lag nih. Saya itu kalau lagi umroh, waktu yang paling berat saat berumroh adalah antara maghrib dan isya di Arab Saudi. Karena di Indonesia sudah jam 9, jam 10. Apalagi kita waktu Indonesia Tengah 5 jam bedanya. Tapi kita pelan-pelan. Apa urgensinya tema ini? Saya ingin menarik perhatian dari Bapak Ibu. Ini tugas saya sebagai pendakwah. Harus menarik perhatian dari jamaahnya. Dan ini metodologi dalam berdakwah. Kalau tidak, dalam berdakwah bukan hanya sekedar menampilkan kepintaran, menampilkan kelancaran apa yang disampaikan, tidak. Tetapi bagaimana bisa memberikan ilmu dan mudah dipahami. Nah, bagaimana bisa memberikan ilmu dan mudah dipahami kalau seandainya yang ingin diberikan merasa poin ini nggak penting nih. Nah, makanya tugas saya sekarang poin setelah mengenalkan apa maksud dari tema ini, apa urgensinya tema ini. Yang pertama, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Dan disinilah letak pentingnya. Bagaimana metodologi dalam beribadah yang diinginkan oleh Allah dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Rasul, dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadisnya. Di situ letak pentingnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Adz-Dzariyat ayat 56. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk beragama. Agama yang tadi 4 aspeknya tadi, akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Maka kita harus mengetahui tata cara beragamanya. Karena itu tujuan dari diciptakannya kita di atas muka bumi ini. Itu tujuan dari diciptakannya kita di atas muka bumi ini. Bahkan kalau kita lihat ayat tadi, wa ma harfun nafi, huruf untuk meniadakan. Ma khalaqatul jinna, tidaklah kuciptakan jin dan manusia, illa harfu istidrak lil itsbat, pengecualian untuk menetapkan, liya'budun, supaya mereka beribadah kepadaku. Dan para ulama mengatakan al-itsbat ba'da nafi yadullu 'ala al-ikhtisas, 'ala al-hasr wal man'. Penetapan setelah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan. Artinya apa? Nggak ada lain tujuan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada tujuan penciptaan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini persis dengan kalimat tauhid yang kita ucapkan setiap harinya. La ilaha, la harfunai nafi, huruf peniadaan. Tidak ada Tuhan siapapun selain Allah. Illallah, hanya Allah Tuhan yang berhak diibadahi. Dan sekali lagi kaedahnya apa tadi? Kaedahnya adalah al-itsbat
ba'da nafi yadullu 'ala al-hasr wal mana' wal ikhtisas. Penetapan sesudah peniadaan menunjukkan kepada pengkhususan, pembatasan. Artinya hanya Allah Tuhan yang paling berhak diibadahi. Kalau kita kembali kepada ayat tadi, tujuan penciptaan kita hanya beribadah kepada Allah, tidak ada lain. Di sini letak pentingnya tema ini, yaitu beragama dengan benar, karena beragama, beribadah adalah tujuan penciptaan kita. Maka harus memahami bagaimana tata cara beragama dengan benar, atau yang lebih dikenal dengan kata manhaj. Manhaj beragama yang benar bagaimana? Baik. Itu urgensi pertama dari tema ini. Urgensi yang kedua, kita sudah ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran bahwa ada orang yang beragama yang tidak diterima karena metodenya salah. Kita tidak ingin seperti itu. Ada orang yang akidahnya tidak terima, berpengaruh kepada sholat, puasa, zakat, haji, tidak diterima. Tidak diterima bukan dari kantong saya sendiri, bukan seperti tuduhan orang. Lihat Ustaz, panitia surga nih, ya, surga, panitia surga sudah tahu mana yang surga, mana enggak. Kita sekarang menjelaskan sebuah ilmu, bukan kita yang mengklaim diri kita penghuni surga, bukan. Kita sekarang menjelaskan sebuah ilmu bahwa ada loh orang yang beragama, beribadah tidak diterima. Maka jangan sampai kita seperti itu. Agar agama dan ibadah kita diterima, maka harus tahu cara beragama yang benar. Ini poin yang kedua yang menunjukkan pentingnya tema ini. Contoh perihal masalah puasa yang barusan kita lewati. Ada orang yang puasa, menahan lapar, haus, dan bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari, tidak ada pahalanya, cuma lapar dan haus. Rasulullah SAW bersabda, kam min sa'imin laisa hadduhu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa yang tidak ada pahalanya kecuali lapar dan haus, berarti nol puasanya, nggak ada pahala. Padahal pahala puasa tanpa batas, karena di dalam puasa ada 3 jenis kesabaran. Sabar di dalam mengerjakan ketaatan, yaitu berpuasa. Sabar di dalam menghadapi musibah, yaitu lapar dan haus. Sabar di dalam menjauhi maksiat, yaitu berpuasa tersebut. Tapi ada yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak ingin seperti itu. Capek-capek sholat nggak diterima oleh Allah, capek-capek puasa tidak diterima oleh Allah. Ingat baik-baik, tidak semua yang beribadah diterima oleh Allah. Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Sesungguhnya surat Al-Maidah, sesungguhnya Allah hanya menerima, hanya adalah huruf pembatasan, berarti ada yang tidak terima, hanya dari orang-orang yang bertakwa. Menantu Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, lihat, ini warisan para sahabat Nabi yang belajar langsung dari Rasulullah SAW. Kunu liqabulil amal ashadda minkum ihtimaman bil amal. Alam tasma'u Allah azza wa jalla yaqul innama yataqabbalu Allah minal muttaqin. Jadilah kalian orang yang harus naik kelas. Bukan hanya sekedar mengerjakan sholat, tapi bagaimana sholatnya diterima. Itu baru yang tahu tata cara beragama. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan hatam Quran, tetapi bagaimana baca Qurannya diterima. Bukan hanya sekedar banyak-banyakan uang keluar untuk bersedekah, tetapi bagaimana sedekahnya diterima. Makanya saya pernah punya kajian, gara-gara itu
Saya pernah punya kajian dengan judul Fikih Bersedekah. Tujuannya adalah bukan hanya sekedar letakkan sana, letakkan sini, enggak. Bagaimana sedekahnya diterima. Jadi setelah pengajian ini, kita harus naik grade ibadah kita. Bukan hanya sekedar melaksanakan ibadah, tapi yang ada dalam benak kita lah, ibadahnya diterima enggak ya? Puasanya diterima enggak ya? Sholat saya diterima enggak ya? Dan itu warisan para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Contoh misalkan Abdul Aziz bin Rawat rahimahullah, beliau berkata, beliau ini seorang ulama terdahulu dari kalangan tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Beliau mengatakan, adraktuhum yajtahiduna fil amali salih. Aku menemui para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Mereka semangat beramal saleh, semangat. فَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِ فَإِذَا عَمِلُوا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الْهَمْ أَيُقْبَلُ مِنْهُمْ أَمْ لَا. Kalau sudah beramal saleh, muncul di dalam kalbu mereka, amal tadi diterima enggak ya? Amal tadi diterima enggak ya? Ya, harus ada perasaan itu. Nah, pentingnya belajar tema kita dari sini. Karena kita diperintahkan untuk beribadah dan kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus mengetahui metodologi beragama yang benar. Bisa dimaklumi ya? Baik, 2. Urgensinya tema ini. Yang ketiga, pentingnya tema ini dilihat dari sisi jarak antara kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat jauh, sudah 1400 tahun, hampir 1500 tahun. Makanya kita disebut sebagai abad ke-15 Hijriah. Nah, dengan jarak jauh tersebut banyak inovasi, renovasi, bahkan bukan hanya sekedar inovasi-renovasi, bahkan sesuatu yang baru masuk ke dalam amal, masuk ke dalam beragama Islam, dianggap sebagai merupakan ajaran Islam. Dan itu sebuah keniscayaan bahwa ada amalan baru, ada ibadah baru, ada inovasi dalam berzikir, inovasi di dalam bersalawat. Itu sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena jaraknya jauh. Maka tema ini penting dari sisi mengembalikan tata cara beragama yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ pentingnya. Ya. Ada orang yang mengaku sudah sampai derajat tertentu sehingga tidak sholat, seperti yang saya ungkapkan tadi. Ada orang yang niatannya bersalawat tetapi malah nyanyi-nyanyian. Ada orang yang berzikir tetapi malah kesurupan. Apalagi nanti masuk syubhat. Syubhatnya apa? Yang penting niatnya baik. Di sini letak pentingnya belajar tema tata cara beragama yang benar. Kenapa? Karena jarak antara kita dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Maka terjadilah macam-macam di tengah kaum muslimin. Bahkan yang aneh kadang-kadang, yang benar-benar ajaran Rasulullah, tapi karena saking jauhnya akhirnya muncul kebodohan, dianggap bukan ajaran Rasulullah. Yang benar-benar baru dari ajaran Rasulullah tidak pernah dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat Nabi, dianggap sebagai ajaran Islam. Di sini letak pentingnya
mempelajari tata cara beragama yang benar. Nah, itu 3 poin lah urgensinya tema ini. Yang pertama apa, Pak? Kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Pak, kita diperintahkan untuk beribadah yang diterima oleh Allah. Bagaimana sholat saya diterima oleh Allah? Bagaimana sedekah saya diterima oleh Allah? Nah, mulai saat ini, Pak, setelah ngaji di sini, ya, yang ada dalam pikiran kita bukan melaksanakan sholat, tetapi melaksanakan sholat yang diterima. Bagaimana itu? Bukan bersedekah saja, tetapi bersedekah yang diterima. Kita berharap seperti itu. Yang ketiga, urgensinya tema ini apa? Jarak antara kita dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Akhirnya banyak inovasi, renovasi masuk ke dalam syariat Islam yang benar-benar bukan dari syariat Islam, tapi dianggap sebagai syariat. Kenapa dianggap sebagai syariat? Karena saking banyaknya yang sudah mengerjakan. Padahal di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah dikerjakan amalan tersebut. Padahal tidak ada yang menahan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakannya. Tidak ada yang menahan Rasulullah SAW untuk mengerjakannya. Tapi beliau tidak kerjakan sampai akhir hayat beliau, yang menunjukkan itu tidak disyariatkan. Yang apabila sekarang dikerjakan berarti membuat hal yang mengada-ngada di dalam ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tema kita. Baik, saya tidak akan menyebutkan contoh yang banyak. Saya akan menyebutkan metode-metodenya, kaidah-kaidahnya, prinsip-prinsip dasarnya, sehingga Bapak bisa mengukur, oh ini yang memang sesuai, oh ini yang memang tidak sesuai. Baik ya. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada minimal 3 pondasi dasar dalam tata cara beragama. Yang pertama adalah ta'zimun nususis syar'iyyah, mengagungkan dalil-dalil syariat. Apa maksudnya dalil-dalil syariat? Dalil-dalil syariat maksudnya adalah Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, kemudian ijma' berdasarkan Al-Quran dan hadis. Itu dalil-dalil syariat, wajib diagungkan. Ini adalah metode pertama tata cara beragama yang benar, mengagungkan dalil-dalil yang sahih. Taib, apa dalilnya? Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalilnya diantaranya adalah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na." Ucapan orang beriman jika diajak kepada Al-Quran, jika diajak kepada hadis Rasul, agar menjadi hakim, pemutus keputusan di antara mereka, maka ucapan mereka hanya mengatakan apa? Sami'na wa ta'na. Apa arti sami'na? Kami mendengar dan kami taat. Bukan kami mendengar sebentar ya, setelah kami dengar kami pikir dulu. Atau ada, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, ada interupsi argumen yang dilakukan terhadap dalil syariat. Mosi tidak percaya terhadap Al-Quran, mosi tidak percaya terhadap hadis Rasul. Enggak. Orang beriman
Metodenya dalam beragama adalah sami'na wa ata'na. Ustaz, ada yang bertanya, Ustaz kalau begitu di mana posisi akal? Bukankah kita diperintahkan untuk afala ta'qilun? Afala tatadabbarun? Afala tatafakkarun? Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mengakalinya? Apakah kalian tidak mentadabburinya? Di mana porsi akal di situ di mana? Porsi akal adalah untuk memahami, bukan untuk menentang atau mempertanyakan. Ya, saya beri contoh. Allah berfirman dalam Al-Quran yang sangat jelas, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka potonglah tangan salah satu dari keduanya sebagai balasan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman metodenya bagaimana? Mengagungkan dalil tadi. Mengatakan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar. Oh iya? Setelah paham, kami taati. Orang yang metodenya menyimpang bagaimana? Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Adapun yang di dalam kalbunya ada penyimpangan, zaid, maka mengikuti yang syubhat. Bagaimana syubhatnya? Syubhatnya, kenapa harus dipotong? Enggak kasihan. Pikir dulu dong. Ya, itu yang ada syubhat di dalam kalbunya. Tidak langsung mengatakan sami'na wa ata'na. Adapun orang-orang yang dalam ilmunya mengatakan apa? Yaquluna amanna bih. Kami beriman dengannya. Sudah. Pengagungan terhadap dalil. Kami beriman dengannya. Nah, ini Bapak Ibu saudara-saudari, ini ayat yang menunjukkan bahwa metode pertama yang cara beragama yang benar adalah mengagungkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Porsi akal di mana? Porsi akal memahami kalau seandainya yang dimaksud dengan mencuri itu yang bagaimana? Apakah mencuri satu lembar tisu langsung dipotong? Enggak dong. Apakah harus masuk pengadilan atau hanya sebatas klaim langsung dipotong? Enggak dong. Harus ada saksi, harus ada pengadilan, batasan terendah. Itu porsi akal. Porsi akal bukan untuk menginterupsi argumen, saya bilang. Bukan untuk memutuskan apa yang sudah menjadi keputusan Allah. Mempertanyakan, kok dipotong? Ya Allah, enggak kasihan, enggak sesuai dengan hak asasi manusia. Enggak masa begitu. Bisa dipahami ini Bapak Ibu? Contoh yang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Maka di sini orang beriman bagaimana sikapnya? Mengagungkan dalil dengan mengucapkan apa? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami patuh. Akan kami jauhi maksiat tersebut, zina tersebut. Orang yang di dalam kolbunya ada zaid, bagaimana? Kok terlarang sih? Nah, nanti mereka ketika mengungkapkan argumen itu mereka mengatakan, inilah fungsi akal. Kita harus berakal dong.
Gunakan akal. Akal dan akal, kata mereka. Itulah fungsi akal. Ya, maka kita katakan bukan Anda sedang tidak menggunakan akal, tetapi Anda sedang menentang syariat. Adapun perkataan Anda menggunakan akal, sebenarnya yang harus dilakukan adalah memahami zina itu bagaimana, menjauhi itu bagaimana. Itu yang dimaksud porsi akal di situ bermain. Zina adalah, mohon maaf, masuknya kepala kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan. Baru itu disebut berzina. Maksud daripada mendekati, janganlah mendekati, berarti janganlah mengerjakan sarana-sarana yang menghantarkan kepada zina. Seperti apa? Nah, itu baru diakali. Seperti dipikirkan maksudnya, seperti berdua-duaan, seperti tanpa hijab, bercampur laki-laki dan perempuan, seperti pegang-pegangan. Nah, itu baru porsi akal main di situ. Bisa dimaklumi ya Pak ya? Karena sebagian orang menuduh kita, orang ini tekstual banget sih. Pakai konteks dong. Tekstual banget dakwahnya. Maka kita katakan, kita mengagungkan dalil. Ada dalil, apabila perintah kita berusaha mengerjakannya, apabila larangan kita jauhi. Itu fungsi akal kita. Fungsi akal kita bukan untuk membantah, mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Itu bukan memungsikan akal. Itu namanya menggunakan akal untuk menentang hukum Allah. Bisa dipahami Pak ya? Nanti masalahnya ada orang yang mengaku menggunakan akal, tapi sebenarnya dia sedang menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang selanjutnya, surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyanatu min amrihim." Lihat bagaimana pengagungan dalil. Tidak pantas untuk lelaki dan perempuan beriman apabila Allah telah menetapkan sebuah hukum, sebuah syariat, mereka memilih pilihan lain selain syariat Allah. Orang beriman mengagungkan dalil. Apa yang Allah tetapkan, kita agungkan. Apa yang Allah tetapkan, kita agungkan. Itu orang beriman. Itulah tata cara beragama yang benar. Kemudian Allah berfirman juga di dalam surah An-Nisa ayat 65. Fala, dan ini ayat luar biasa. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka tidak beriman. Lihat taruhannya iman Pak, bahaya nih. Taruhannya iman. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim dalam apa saja yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan di dalam diri mereka dan mereka menerima sebenar-benar penerimaan. Begitu orang beriman, begitu tata cara beragama yang benar, tidak berat dengan apa yang telah Allah tetapkan, menerima dengan sebenar-benar penerimaan. Saya beri contoh ya Pak. Ini menarik contohnya. Sebuah hadis sahih yang mana hadis tentang disebut dengan hadis majah. Ini juga menarik bagi mungkin di dalam akhir zaman ini banyak hawa nafsu yang menggelitik kita, akhirnya kita menentang hukum Allah Subhanahu wa taala.
Lihat bagaimana para sahabat. Pantas mereka ini mendapatkan gelar yang paling tinggi sedunia di alam semesta sampai akhir masa. Apa gelarnya, Pak? Radhiyallahu anhu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saat peperangan Tabuk. Kemudian para sahabat bercerita, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kunna fi maja'ah. Pada peperangan Tabuk, peperangan akhir-akhir hidup Rasulullah SAW, salah satunya Tabuk. Kita di dalam peperangan Tabuk sebelum berperang sangat lapar. Maja'ah itu bukan hanya sekedar ju' atau jau'an dalam bahasa Arab, tetapi sangat lapar. Fa'asabna humran min humuril ahliyah. Maka kita mendapati keledai dari keledai piaraan. Betul ya? Keledai, bukan kedelai ya. Keledai. Lalu kita sembelih. Lalu kita masak. Sudah dikuali nih, dipanci sudah. Tinggal bagi. Datang utusan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humuril ahliyah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang kalian untuk makan daging keledai piaraan. Padahal sudah dimasak, tinggal bagi. Dalam keadaan apa? Sangat lapar. Besok perang. Apakah mereka memutuskan hukum tersebut? Kenapa wahai Rasulullah? Besok kan perang, kita harus kuat. Apa sebabnya wahai Rasulullah? Enggak. Mereka mendengar sami'na, kemudian apa? Wa ta'ana. Apa kata di dalam hadis? Fa'akfa'naha. Kami balik itu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena metode tadi yang pertama, ta'zimun nusus asy-syar'iyyah, mengagungkan dalil-dalil syariat. Ini contoh, nggak ada pilihan lain. Menerima dengan sebenar-benar penerimaan, nggak ada pilihan lain. Perempuan disyariatkan untuk berjilbab, tidak ada pilihan lain. Ini sebagian Pak tidak mengagungkan dalil-dalil syar'i dengan dalil khilaf. Oh, khilaf para ulama jilbab, arti jilbab itu khilaf di antara para ulama. Jadi membuat kaum muslimin menjadi bingung, akhirnya gagallah syariat jilbab yang disepakati oleh mazhab fikih yang 4 bahwa dia disyariatkan. Gara-garanya apa? Tidak apa Pak? Mengagungkan dalil syar'i. Dan kalau berbicara contoh banyak Pak, banyak sekali. Ya, banyak sekali. Dan biasanya sebagian pendakwah terpeleset dengan contoh, akhirnya diperkarakan, akhirnya dilaporkan ke polisi. Gara-gara apa? Ngasih contoh. Maka biarkan kita lebih memahami tentang metode saja. Metode beragama yang benar adalah yang pertama, agungkan dalil. Agungkan dalil. Ya, taib. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya ingin menceritakan kejadian, cerita-cerita bagaimana manusia terbaik mengagungkan dalil. Perhatikan ya, cerita-cerita sahih, bukan kisah-kisah dongeng.
Bukan kisah-kisah doang, cerita sahih. Misalkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzannakum ilaiha." Nih, ini hadis ini untuk para suami, dengarkan baik-baik. Wahai para suami, kata Rasulullah, jangan larang istri-istri kalian pergi ke masjid-masjid jika mereka meminta izin kepada kalian. Untuk apa para perempuan pergi ke masjid? Untuk sholat jamaah. Maka syariatnya, dalilnya, jangan para suami melarang istri untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat berjamaah jika sang istri minta izin kepada kalian. Sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu? Taib. Lalu yang meriwayatkan hadis ini siapa? Sahabat Nabi bernama Abdullah bin Umar. Ketika mendengar bapaknya Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis, sang anak namanya Bilal. Bilal bin Abdullah bin Umar berkata, "Wallahi lanamna'ahunna." Demi Allah, kami para suami akan benar-benar melarang istri kami pergi ke masjid. Padahal hadisnya tadi bagaimana? Jangan dilarang. Saya ingin tanya Pak, apakah Bilal bin Abdullah bin Umar ketika mengatakan demi Allah kami akan larang, apakah beliau ingin menentang hadis? Paham gak cerita saya Pak? Ada hadis Rasulullah SAW, jangan kalian larang istri-istri kalian kalau pergi ke masjid jika mereka minta izin kepada kalian. Sampai sini paham Pak? Taib. Hadisnya begitu kan? Ada seorang anak yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, demi Allah kami tetap akan larang. Pertanyaan saya, apakah si anak ini sedang menentang hadis atau sedang menjaga istrinya agar tidak suka keluar rumah? Apa? Maka jawabannya pasti tidak menentang hadis. Tujuan beliau mengatakan seperti itu hanya sekedar ingin menjaga istri agar tidak suka keluyuran. Apa maksud keluyuran? Kesana kemari keluar rumah. Karena seorang perempuan tugasnya di mana sebenarnya? Allah berfirman, "Qarna fi buyutikum." Dan diamlah kalian di rumah-rumah kalian. Tunas. Dalil. Harus diagungkan. Rasulullah SAW juga bersabda, "Wa buyutuhunna khairul lahun." Rumah-rumah perempuan lebih baik bagi mereka. Itu dalil. Harus diagungkan. Baik. Lalu Bilal mengatakan, demi Allah kami akan larang mereka. Tujuannya itu menjaga aurat istri agar tidak suka kelayapan, ya, berjalan di hadapan laki-laki. Ya, itu adab Islam. Maka sang bapak yang meriwayatkan hadis jangan dilarang, lalu sang anak mengatakan kami akan larang, seakan-akan ada pertentangan. Sang bapak langsung datang kepada anaknya, disebutkan dalam hadis, fasabbahu sabban sayyi'an ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qat. Maka sang bapak memaki-maki anaknya. Kata sang perawi, aku tidak pernah mendengar Abdullah bin Umar memaki seseorang seperti memaki anaknya tadi. Apa sebabnya? Karena anaknya seakan-akan menentang apa? Hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh bagaimana para sahabat mengagungkan hadis, mengagungkan dalil. Ya, mereka sangat mengagungkan dalil. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Itu tadi contoh mengagungkan dalil, ya.
mengagungkan hadis Rasul. Contoh mengagungkan dalil yang kedua adalah benar-benar teliti dalam melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teliti. Ini ada kisah lagi nih. Kisah sahih di dalam kitab Musannaf Abdul Razzaq, dalam kitab As-Salah. Ada seorang tabi'i bernama Sa'id bin Musayyib, ahli ilmu. Di waktu sholat subuh, kita itu kan ajaran Islam, setelah adzan subuh apa yang kita lakukan? Sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, saya tahu Bapak Ibu sedang capek. Tapi tidak mengapa, insya Allah berpahala. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, betul ya? Cuma 2 rakaat, boleh nggak nambah? Setelah azan subuh, sholat Bapak nih 2 rakaat, boleh nggak nambah? 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat sampai iqamah, boleh nggak nambah? Diajarkan nggak oleh Rasulullah? Tidak. Berarti cuma 2 rakaat sebelum subuh. Oke. Sa'id bin Musayyib, ahli ilmu dari kalangan tabi'in. Setelah azan subuh, ada orang sholat 2 rakaat. Salam, sudah benar. Ternyata dia bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Bangun lagi, sholat lagi 2 rakaat. Bangun lagi. Kemudian dilarang oleh Sa'id bin Musayyib. Jangan engkau kerjakan itu. Kenapa? Karena yang sunnahnya cuma 2 rakaat sebelum subuh. Orang ini ngeyel. Dia mengatakan, ayu'adzibunillahu ala salah? Apakah Allah menyiksa saya kalau saya sholat? Kan enggak juga. Apa jawaban Sa'id bin Musayyib? Lihat, telitinya beliau dalam mengerjakan sunnah. La yu'adzibuka ala salah. Enggak. Engkau tidak akan disiksa oleh Allah di dalam salatmu, enggak. Tetapi walakin yu'adzibuka ala khilafis sunnah. Tetapi Allah akan menyiksamu karena tidak sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini bentuk pengagungan terhadap hadis Rasul, terhadap dalil, yaitu teliti di dalam melaksanakan sunnah. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makanya para ulama mengatakan, ini istata', di antaranya perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri, ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi atharin faf'al. Jika engkau sanggup tidak menggaruk kepalamu kecuali ada hadisnya, ada dalilnya, lakukan. Kalau nih ada tata cara menggaruk dari Rasulullah, itu yang lebih dilakukan. Padahal garuk-garuk aja lah gitu. Tapi kalau ada hadisnya, tata cara menggaruk, maka mana yang lebih dilakukan? Bias menggaruk secara terserah kita atau secara hadis Rasul? Itulah tata cara beragama yang benar, mengagungkan dalil. Ya, contoh yang terakhir, teliti di dalam mengerjakan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin cerita dulu haji dan umroh. Kalau Bapak berumroh dari Dubai, ngambil mikotnya di mana Pak? Yalamlam. Yalamlam atau Selul Kabir? Yalamlam. Baik, Yalamlam. Berarti mikot adalah tempat untuk berihram. Apa itu ihram? Berniat mengerjakan ibadah haji dan umroh. Paham sampai sini ya? Baik. Ada orang di kota Madinah datang kepada Imam Malik rahimahullah, imamnya kota Madinah, mengatakan, "Ya Aba Abdillah, min aina uhrim?" Wahai Imam Malik, aku ingin berihram, berniat haji dan umroh. Dari mana tempatnya? Kalau di kota Madinah, berarti mikotnya di mana? Dzul Hulaifah, atau orang Indonesia menyebutnya Bir Ali.
Orang Arab menyebutnya Abyar Ali. Ya, Abyar itu artinya sumur-sumurnya Ali bin Abi Thalib. Sampai ke Indonesia jadi bir. Ya, betul. Kita itu suka menyingkat-nyingkat. Bahasa Arabnya Sayyidati Fatimah, Sayyidati Aisyah. Sampai ke Indonesia menjadi Siti. Karena orang Arab kan cepat ngomongnya. Sayyidati Fatimah, Sayyidati Aisyah, Sayyidati Maryam. Orang Indonesia apa? Siti. Siti Aisyah, Siti Fatimah. Ya. Baik, lanjut. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari, orang ini mengatakan, "Wahai Imam Malik, saya ingin berihram." Apa itu ihram? Bukan pakai kain ihram, bukan. Ihram itu adalah berniat berhaji dan berumrah. Di kota Madinah saya mulai dari mana? Kata Imam Malik, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu ingin berihram, berihramlah dari Dzul Hulaifah. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berihram. Oke. Dalilnya yang harus diagungkan, Rasulullah SAW berihram di Dzul Hulaifah. Saya gambarkan ya, ini Masjid Nabawi, ini Dzul Hulaifah. Di sana kota Mekah. Orang yang dari kota Madinah, kalau ingin berihram, maka dia harus di Dzul Hulaifah. Baru dia pergi ke Mekah. Paham sampai sini? Imam Malik mengatakan berihram di sini. Dari Dzul Hulaifah, disitulah Rasulullah SAW berihram. Apa tadi arti ihram? Berniat haji dan umrah. Baik. Kemudian orang ini ngeyel, belum mengagungkan dalil. Apa kata orang ini? La. Inni uridu an uhrim minal masjidi min indil qabr. Enggak. Aku tidak mau berihram dari sini. Aku ingin berihram di sini. Di Masjid Nabawi, di samping kuburan Rasulullah SAW. Kalau beragama pakai akal, pakai perasaan, mana yang lebih utama? Dzul Hulaifah atau kuburan Rasul SAW? Masjid Nabawi? Hah? Masjid Nabawi. Tapi apa kata Imam Malik rahimahullahu taala? La taf'al. Jangan kau lakukan. Jangan berihram di sini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW berihram di sini. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Aku khawatir engkau akan tertimpa musibah. Orang ini tambah ngeyel. Apa kata orang ini? Wa ayyu fitnatin fi hadhihi innama hiya amyal aziduha. Musibah apa yang aku dapatkan? Bahkan aku lebih banyak pahalanya. Kan lebih jauh. Paham? Kan lebih jauh. Makanya di sana. Saya lebih jauh nih ihramnya. Di tempat yang istimewa lagi, Masjid Nabawi, di samping kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu kadang-kadang sebagian orang beribadah memakai apa? Perasaannya, bukan dalil yang diagungkan. Baik. Lalu Imam Malik berkata, lihat. Seorang alim harus kokoh dengan syariat Islam, tidak boleh tidak boleh mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan dalil. Beliau mengatakan, wa ayyu fitnah a'zamu min antara annaka sabaqta ila fadilah qasra anha Rasulullah SAW. Musibah apa yang lebih besar? Kata beliau, kata Imam Malik. Musibah apa yang lebih besar? Ketika engkau menganggap bahwa engkau lebih pintar dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ihramnya di sini, engkau ihramnya di sini, dan engkau menganggap ini lebih baik daripada ihramnya Rasulullah SAW. Paham ceritanya? Itu musibah. Tidak ada yang lebih besar daripada musibah menganggap bahwa lebih pintar daripada siapa? Rasulullah SAW. Kemudian beliau membaca ayat falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah wa yusibahum adzabun alim. Maka berhati-hatilah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah. Mereka kena musibah di dunia dan siksa di akhirat.
Surat An-Nur ayat 63. Ini pengagungan terhadap dalil. Ini namanya teliti dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu metode yang pertama. Habis waktu, subhanallah. Saya punya metode yang berapa tadi metodenya? 3. Yang kedua, metode beragama yang benar yang kedua, bersandar hanya kepada hadis yang sahih. Berapa banyak hadis yang lemah apalagi palsu, akhirnya membuat ajaran yang baru masuk ke dalam agama Islam. Gara-gara hadis palsu ataupun hadis lemah sekali. Bukankah jumhur, apa arti jumhur? Mayoritas para ulama membolehkan mengamalkan hadis lemah kalau dalam fadhailul a'mal? Maka jawabannya iya, benar. Apa itu Ustaz fadhailul a'mal? Fadhailul a'mal itu adalah hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan untuk beramal. Beristighfar pahalanya ini, sholat duha pahalanya ini, sedekah pahalanya ini, puasa Senin Kemis pahalanya ini. Itu namanya fadhailul a'mal. Para ulama, bahkan jumhur ulama, membolehkan beramal dengan hadis-hadis lemah. Tapi ada 3 syarat. Yang pertama, lemahnya tidak lemah sekali. Yang kedua, harus ada hadis sahih sebagai dasarannya. Yang ketiga, tidak boleh saat mengamalkannya meyakini pernah diamalkan oleh Rasulullah. Ya sudah, kalau begitu amalkan yang sahih saja. Makanya Abdullah bin Mubarak mengatakan, rahimahullah, seorang ulama, fi sahihil hadis syughlun an saqimi. Di dalam hadis yang sahih sudah menyibukkan seorang muslim untuk beramal, apalagi sampai hadis yang lemah. Datang moderator kita. Sudah cukup katanya Ustaz. Ya. Baik. Ya, ini para ikhwah. Jadi hadis yang sahih. Begini Pak, jangan sampai tertipu dengan sebagian orang yang mengatakan, ngapain nyari-nyari dalil yang sahih, yang lemah saja nggak paham. Enggak. Hak seorang muslim bertanya kepada Ustaz, mohon maaf Ustaz tadi jawab pertanyaan saya, hadisnya mana Ustaz? Kemudian sahih enggak Ustaz? Dan sang guru yang tahu tata cara beragama yang benar tidak boleh marah ditanyai dalil. Sok kowe dalil. Sudah, kerjakan aja. Enggak. Guru yang arif, dalam bahasa Al-Qur'annya yang Rabbani, akan mengatakan dalilnya ini, hadisnya tapinya lemah. Dan itu amanah ilmiah, tidak boleh. Kita ini sekarang Pak, sebagian orang terutama pendakwah terjebak kepada tidak amanah kepada umat Islam. Saya beri contoh. Walimatul urus, resepsi pernikahan. Mazhab fikih yang 4, terutama mazhab Syafi'i, mengharamkan campur baur. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mazhab fikih yang 4, terutama mazhab Imam Syafi'i, mengharamkan campur baur. Laki-laki perempuan, gak boleh. Imam Nawawi, Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi mengharamkan campur baur. Itu mazhab Syafi'i. Tapi kenapa sebagian orang tidak jujur kepada umat? Harus jujur. Harus jujur kepada umat bahwa ini haram. Semestinya seperti ini nih. Ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Paham maksud saya Pak? Agungkanlah dalil. Dan amanahlah terhadap umat.
karena semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi yang kedua adalah apa? Metodenya bersandar hanya kepada hadis-hadis yang sahih. Kalau ingin lebih dalam, Ustaz, hadis sahih itu apa? 5 syaratnya. Mudah dihafal. Yang pertama, muttasilus sanad. Sanadnya nyambung dari Rasulullah sampai kepada Imam Bukhari. Rasulullah SAW meriwayatkan kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar meriwayatkan kepada Imam Nafi' bin Harith, pembantunya Abdullah bin Umar. Imam Nafi' bin Harith meriwayatkan kepada Imam Malik. Imam Malik meriwayatkan kepada Imam Bukhari. Ini namanya sanadnya tersambung. Syarat pertama. Syarat yang kedua, rawi-rawinya seluruhnya adalah rawi yang adil. Adil itu artinya bukan ahli maksiat, tidak tercela kepribadiannya. Tidak ahli maksiat, tidak LGBT, tidak lesbian, ya, tidak terkenal dengan kemungkaran. Adil. Yang ketiga, rawi-rawinya hafalannya kuat-kuat. Yang keempat, hadisnya tidak menyelisih hadis-hadis sahih yang lain. Hadisnya tidak menyelisih hadis-hadis yang lain. Yang kelima, hadisnya tidak ada cacatnya. Itulah syarat hadis menjadi hadis yang sahih. Nah, seperti itu. Baik. Sekarang Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, metode yang ketiga, yaitu sangat memperhatikan pemahaman yang benar terhadap dalil Al-Quran dan hadis. Harus dipahami dalil Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Apa yang terjadi di tengah masyarakat di zaman sekarang berupa kericuhan, keributan, salah satu penyebabnya adalah tidak bersandar kepada pemahaman yang standar, yang benar dalam memahami Al-Quran dan hadis. Ingat, sekarang kita mengajari dan belajar bagaimana pemahaman yang benar. Bukan saya mengklaim pemahaman yang paling benar, bukan. Kita ingin belajar bagaimana memahami dalil Al-Quran dan hadis yang benar. Karena apa? Saya beri contoh ya, biar paham apa yang saya maksud. Sebagian orang memakai dalil Al-Quran. Al-Quran tidak ada sahih, tidak ada lemahnya. Mutawatir dia, pasti sahih. Tapi untuk mendalili bahwa ada Nabi sepeninggal Rasulullah. Umat Islam sepakat tidak ada Nabi sepeninggal Rasulullah. Siapa yang mengaku ada Nabi sepeninggal Rasulullah SAW wajib diperangi. Baik, paham sampai sini? Ada di zaman sekarang seorang Nabi mengaku menjadi Nabi, ketika ditanya dalilnya, maka dia ambilkan dari Al-Quran. Seperti sebagian orang yang mengaku menjadi Nabi di sebuah negara, Konoha, bukan Indonesia, Konoha ya. Kalau menurut syariat Islam Pak, yang mengaku menjadi Nabi sepeninggal Rasulullah SAW itu mohon maaf, itu lehernya dipenggal. Tapi di negeri Konoha Pak, yang mengaku menjadi Nabi diwawancarai, masuk TV. Allahu Akbar. Lalu ditanya lagi, Pak Rasul lagi. Kalau kita umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, maka Rasul terakhir kita Nabi Muhammad SAW. Dan wahyu yang beliau dapat dari Allah Al-Quran. Kalau Anda wahyunya apa? Si Pak Rasul ini jawab.
Jawabnya dari ayat Al-Quran. Walikulli ummatin rasul. Setiap bangsa umat ada rasulnya masing-masing. Saya rasul di benua Asia. Dalilnya betul apa Pak? Betul nggak? Betul nggak dalilnya? Al-Quran. Betul. Pemahaman terhadap dalilnya benar tidak? Itu yang saya maksud. Metode ketiga beragama yang benar adalah memahami dalil dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman yang benar. Timbul sekarang pertanyaan besar. Siapa pemahaman terhadap dalil yang paling benar? Pemahaman saya kah? Ibu-ibu kah? Bapak-bapak kah? Atau nenek saya yang di kampung saya? Pemahaman yang para S3 kah? S2 kah? S1 kah? Atau pemahaman para cendikia kah? Para intelektual kah? Atau siapa pemahaman yang benar? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, inilah sumber kericuhan di tengah masyarakat. Sumber keributan di tengah masyarakat. Semuanya mengaku saya di atas Al-Quran dan hadis. Kemudian tetapi ketika memahami Al-Quran hadis tersebut, akhirnya bertentangan satu dengan yang lainnya. Bisa dimaklumi ini? Berarti tugas kita mencari pemahaman terhadap dalil dengan pemahaman yang benar. Pemahaman siapa itu? Maka jawabannya adalah pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ustaz, kenapa pemahaman mereka yang paling benar? Satu, karena mereka kaum yang diridhai oleh Allah. Dan tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kecuali mereka beragama dengan baik dan benar. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 100, "Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan wa 'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim." Artinya, generasi pertama dari kaum muslimin para sahabat, dari muhajirin yang berhijrah dari Mekah ke kota Madinah, dan ansar penduduk kota Madinah, mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Tidak mungkin Allah meridhai suatu kaum kecuali mereka beragama dengan baik dan benar. Itu satu. Yang kedua, mereka langsung belajar kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mereka adalah saksi langsung hidup atas ayat Al-Quran yang turun atau hadis yang keluar dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, orang Arab asli, pakai sad, asli. Ya, asli pakai sad. Bukan Arab-Araban. Apa maksud saya? Bahasanya mereka kuasai. Dan Al-Quran, hadis pakai bahasa Arab. Mereka orang Arab asli. Orang Arab fushah. Ya, tidak perlu belajar nahwu, sharaf, enggak. Yang kelima, dan ini yang paling istimewa, tidak ada kecuali di zaman para sahabat. Apa itu? Siapa yang menjawab, saya kasih hadiah. Kita ulang dulu yang 4 tadi, Pak. Kenapa pemahaman yang kita ambil ke pemahaman para sahabat? Yang pertama apa? Mereka diridhai oleh Allah. Yang kedua, langsung belajar kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, mereka saksi hidup atas syariat-syariat Islam. Yang keempat, mereka orang Arab asli.
Arab asli. Taib, yang kelima, siapa yang mau nebak? Tidak, cluenya tidak pernah ada kecuali kelebihan ini di zaman para sahabat. Tidak pernah ada di zaman tabi'i, tabi'ut tabi'i, kemudian di zaman para imam, di zaman ulama, apalagi zaman kita. Nah, silakan. Dijamin masuk surga. Silakan. Masih turun wahyu. Silakan. Ambil. Silakan. Taib, dua yang menjawab salah. Beliau yang benar. Apa maksudnya? Maksudnya adalah apabila para sahabat mempraktekkan syariat Islam dan ada kesalahan, langsung dari 7 petala langit koreksi dari Allah. Apa buktinya, Pak? Ada seorang sahabat Nabi di zaman Rasulullah SAW, Abu Burdah bin Niyar. Siapa namanya? Abu Burdah bin Niyar. Di waktu Idul Adha, beliau punya niat baik. Wahai Rasulullah, saya punya niat baik. Saya menyembelih hewan kurban saya sebelum sholat Idul Adha. Padahal waktu penyembelihan kapan? Setelah sholat Idul Adha. Orang ini punya niat baik. Saya menyembelih hewan kurban saya sebelum sholat Idul Adha. Agar apa? Agar daging hewan kurban saya yang paling pertama dibagikan. Taib, bisa dipahami ini? Niatnya baik, sangat luar biasa. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man shalla salatana wa nasaka nusukana faqad atamma nusuk. Wa man dzabaha qabla shalah fatilka syatu lahmin. Siapa yang salat Idul Adha bersama kita lalu menyembelih kurban, maka itulah kurban yang sempurna. Tetapi siapa yang menyembelih sebelum Idul Adha, salat Idul Adha, maka itu adalah sembelihan biasa, bukan sembelihan hewan kurban. Apa yang kita bisa ambil di sini? Praktek salah langsung apa? Dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak pernah ada kecuali di zaman siapa? Para sahabat. Di antaranya yang lain lagi, ada seorang sahabat dalam keadaan safar, musim dingin, junub. Dalam keadaan safar, musim sangat dingin, junub. Apa yang terjadi? Mau mandi, dia takut binasa, takut mati karena saking dinginnya. Maka akhirnya beliau inisiatif. Apa inisiatifnya? Berguling-guling sebagaimana kucing mandi pasir. Kama tamruqud dabbah. Dalam hadisnya seperti itu. Baik. Pulang ke kota Madinah mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La innama yakfika an taqula bi yadayka hakala." Oh, enggak perlu guling-guling. Cukup kamu bertayamum seperti biasa. Letakkan kedua telapak tanganmu, kemudian usap wajah dan kedua telapak tangan. Selesai. Ada koreksi langsung ketika salah dalam menjalankan syariat. Dan ini tidak pernah ada di zaman kecuali zamannya siapa? Para sahabat. Nah, itulah metode beragama. 3 metode saja, bawa ini kemanapun. Dimanapun Bapak Ibu hidup, urusan apapun yang berkaitan dengan agama, pakailah 3 metode ini. Yang pertama apa? Mengagungkan dalil. Yang kedua apa? Bersandar hanya kepada hadis yang sahih. Yang ketiga apa? Memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Ingat ya, sekarang saya mengajarkan memahami dalil dengan pemahaman yang benar. Bukan saya mengaku pemahaman yang paling benar, bukan.
Ya, karena sebagian ada orang sensi dan menuduh. Tuh lihat, Ustadz kayaknya sudah punya kunci surga. Enggak. Ya, kita sekarang belajar bagaimana memahami dalil dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Baik, jadwal break pukul 15.40. Masih ada waktu sekitar 15 menit. Materi saya selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah, silahkan, Pak. Bagus pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat bagus dan ini sangat diperlukan oleh kaum muslimin. Sekarang ini, Pak, para ustadz itu kurang tugasnya. Kenapa saya katakan kurang tugasnya? Karena kaum muslimin tinggal nanya Syekh Google selesai. Ya, apa hukum mengeluarkan zakat fitrah pakai uang? Dapat fatwa, selesai. Tapi ketika dia klik yang kedua, kok beda ya? Ustadz ini beda dengan jawaban Ustadz ini. Mulai dia bingung. Disitulah Syekh Google tidak bisa jawab. Paham maksud saya? Jadi salah satu tugas Ustadz sekarang berkurang. Karena Bapak Ibu sudah bisa searching selesai. Cuma tadi ketika terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat, maka harus benar-benar nanya kepada orang ahli agama. Jawabannya mudah, Pak. Metode menghadapi perselisihan pendapat di antara, jangan para ustadz, para ulama dari mulai semenjak dahulu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan menyentuh, atau mazhab Syafi'i mengatakan menyentuh perempuan batal wudunya. Imam yang lain tidak batal wudunya. Mana ustaz yang kita ambil nih? Ya, belum lagi masalah-masalah ekonomi Islam kontemporer yang sangat banyak cabangnya dan sangat berkembang terus. Maka bagaimana sikap kita yang sebenarnya? Jawabannya mudah. Praktekkan ayat Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Surat An-Nahl ayat 43, surat Al-Anbiya ayat 7, yang artinya bertanyalah kepada seorang alim jika kalian tidak mengetahui. Itu adalah cara paling mudah. Ustadz, saya bingung Ustadz. Ada Ustadz yang membolehkan begini, tapi ada Ustadz lain yang mengatakan tidak boleh. Oke. Apa tugas saya Ustadz? Tugas saya bertanya kepada orang yang berilmu, yang menurut kita dia lebih paham masalah ini dalam perkara ini dibandingkan yang lain. Habis itu beliau jawab, ambil fatwanya, selesai. Bisa dimaklumi? Yang bingung adalah ketika Bapak tanya saya, kemudian tanya ustadz lain itu tidak dibenarkan dalam Islam. Cara yang pertama adalah pilih dulu ustadznya atau syekhnya yang paling dirasa berilmu dalam masalah yang ingin ditanyakan. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, 4 aspek kehidupan muslim: akidah, ibadah, muamalah, adab, dan akhlak. Oh, ini bagian akidah nih. Saya harus mencari ustadz yang memang spesialis akidah. Nanya. Oh, ini bagian ibadah nih. Saya harus nanya kepada ustadz yang memang dia kuliahnya sampai S3 di bidang syariah, fikih. Nanya. Oh, ini di bidang muamalah nih. Oh, di Indonesia ada ustadz-ustadz yang sudah sampai doktor derajatnya dan mereka sibuk sampai sekarang, bahkan ada yang hanya S1 tetapi mereka mendalami tentang muamalah Islam, muamalah perekonomian dalam agama Islam. Maka tanya orang tersebut. Kalau sudah dijawab dan merasa puas,
jangan coba-coba nanya yang lain. Pasti bingung. Paham Pak ya? Itu kalau yang bertanya tadi orang, mohon maaf, orang awam, ingin tahu jawaban. Tapi kalau yang bertanya menghadapi ini adalah penuntut ilmu, dia bisa baca kitab, dia hafal Quran, dia bisa bahasa Arab, maka dia harus meneliti perkataan ulama A, B, C, D, 4 mazhab dia teliti, dia ambil yang lebih dekat dengan dalil menurut yang dia lihat mana yang lebih dekat dengan dalil. Oh berarti Ustadz ada 2 jenis manusia? Iya. Jawaban pertama untuk orang awam. Makanya para ulama mengatakan orang awam itu mazhabnya adalah ustadznya. Ahli fatwa yang dia tanya itu mazhabnya orang awam. Tapi kalau dia ahli ilmu, dia bisa baca kitab, dia bisa meneliti dalil, dia bisa meneliti bahkan sampai hadis yang sahih mana, maka wajib dia teliti satu-satu perkataan ulama ini. Ini pendapatnya boleh, dalilnya apa? Ini pendapatnya wajib, dalilnya apa? Ini pendapatnya bahkan makruh, dalilnya apa? Maka kemudian dia pilih sebuah pendapat yang menurut dia lebih dekat dengan dalil. Bisa dimaklumi ini Pak? Nah seperti itu. Jadi Bapak tidak akan pernah bingung, kecuali setelah bertanya kepada Ustadz, nanya Syekh Google lagi. Begitu ya. Baik. Ini pertanyaan. Bagaimana menasihati atau bersikap yang benar saat berjumpa dengan orang yang merasa paling benar dalam menyampaikan dalil? Begini, apa yang dimaksud paling benar dalam menyampaikan dalil dulu? Prakteknya itu gimana gitu? Paling benar dalam menyampaikan dalil itu prakteknya bagaimana? Yang nanya mana nih? Ibu-ibu katanya. Bagaimana maksudnya paling benar dalam menyampaikan dalil itu gimana gitu? Karena gini, kita beragama itu sebagai seorang muslim harus merasa benar bahwa agama Islam ini adalah agama paling benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling benar di sisi Allah adalah agama Islam. Jadi harus merasa benar. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya pernah punya pengalaman nih dalam masalah puasa Syawal. Ini contoh kasus ya. Saya dituduh merasa paling benar gitu. Coba perhatikan. Contoh kasus puasa Syawal. Ustadz, mana yang lebih didahulukan? Mengqadha puasa, khusus untuk ibu-ibu terutama, mengqadha puasa Syawal tapi qadhaannya sangat banyak ya, karena haidnya banyak 10 hari, 12 hari, 15 hari. Kemudian atau qadha atau Syawalan, mengqadha puasa Ramadan atau Syawalan, mana yang lebih didahulukan? Maka saya jelaskan dengan dalil dan dipahami oleh para ulama, yaitu lihat, saya katakan puasa Syawal akan berpahala mendapatkan puasa setahunan penuh jika terkumpul 3 syarat sesuai dengan dalil. Man shoma Ramadan, siapa yang telah berpuasa Ramadan, berarti yang punya hutang harus apa? Bayar dulu. Kemudian thumma atba'ahu sittan, kemudian dia berpuasa 6 hari. 2 min Syawal, di bulan Syawal, baru dapat pahala puasa kana kasiyamid dahr, maka dia seperti berpuasa selama setahun, mendapatkan pahala puasa setahun. Kenapa? Bulan Ramadan 30 hari, 300 hari. Kalau dikali 10, 6 hari di bulan Syawal, 6 hari kali 10 menjadi 60, 360 berarti 1 tahun. Syaratnya 3 tadi.
Dan saya katakan sebelumnya, ini terjadi ikhtilaf di antara para ulama dan pendapat yang dikuatkan. Maksudnya saya mengikuti pendapat ulama yang menguatkan pendapat ini, bahwa qada dulu baru puasa Syawal. Tidak boleh puasa Syawal sebelum qada. Ada yang komen, Ustadz memaksakan pendapatnya. Lah gimana? Ustadz memaksakan pendapatnya. Kita sekarang ditanya, ya, kemudian kita menguatkan suatu pendapat. Apakah ini sebuah pemaksaan, bro? Kan enggak. Kita menentukan satu pendapat, gitu ya. Dan apalagi sudah saya diawali, ini terjadi ikhtilaf. Berarti memang kalau Anda mengambil pendapat itu silakan. Karena saya ditanya, saya mengambil pendapat ini. Nah, makanya dalam perkara ijtihadiyah berlapang dadalah. Jangan sampai tidak berlapang dada. Jadi saya agak bingung bertanya, paling benar dalam menyampaikan dalil itu contohnya gimana gitu. Baru kita kupas dulu. Ya, wallahu a'lam. Tadi di materi Ustaz menjelaskan tentang rukun istiqamah yang dalam pentingnya menuntut ilmu syar'i yang berdasar Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang dipahami oleh para salafus saleh tentang syubhat. Bolehkah kita menghadiri pengajian semua ustadz di mana banyak syubhat-syubhat yang disampaikan dalam pengajian tersebut dalam rangka persatuan Islam? Pertanyaan ini sudah ada jawabannya di dalam pertanyaannya. Begini Pak, begini ya, perhatikan baik-baik. Seorang yang bernama Syu'bah bin Hajjaj Al-Wasiti, ahli hadis, perawi hadis. Beliau setiap kali ingin mengambil hadis dari seseorang, beliau lihat sholatnya. Ini juga pesan kepada para perempuan. Kalau ingin menjadikan seorang lelaki jadi suaminya, maka lihat sholatnya. Kalau kata Syu'bah bin Hajjaj, kalau saya lihat dia memiliki hadis, tapi sholatnya dia remehkan, saya tinggalkan dia. Saya tinggalkan dia. Kenapa? Karena sholatnya saja dia remehkan, apalagi hafalan hadis yang dia bawa. Apa pelajarannya? Di sini berarti kita bisa ambil pelajaran bahwa seorang muslim wajib hukumnya untuk meneliti, memverifikasi, saya mencari agama dari siapa. Begitu maksudnya. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Tirmidzi. Inna hadzal ilm din. Inna Allah la yaqbidul ilman intiza'an min suduril ulama. Allah tidak mencabut ilmu dari hati para ulama, walakin biqabdil ulama. Tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama tersebut. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhala fasu'ilu fa'afta bighairi ilm fadallu adallu. Sampai jika tidak tersisa seorang alim, maka orang-orang bodoh akan dijadikan sebagai alim. Ditanyai masalah agama, lalu mereka jawabannya menyimpang dan menyimpangkan manusia. Ini isyarat bahwa kita harus memverifikasi kepada siapa kita belajar. Ini bukan berarti kemudian saya melamirkan diri saya, belajarlah kepada saya yang paling benar. Enggak. Cuma metodenya begitu bahwa kita wajib memverifikasi kepada siapa kita belajar.
Muhammad bin Sirin, seorang tabi'i, berkata, "Inna hadzal ilma dinun. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu adalah agama. Maka perhatikan, dari siapa kalian belajar ilmu agama? Harus perhatian. Enggak semua orang kita ambil agama. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Saya pernah nulis status di media sosial saya, termasuk keburukan bermedia sosial di zaman sekarang, seorang mengambil kuat indah dijadikan sebagai prinsip hidup, padahal bertentangan dengan hadis Al-Qur'an, dengan ayat Al-Qur'an, hadis Rasulullah SAW. Kadang kuat indah tersebut diambil dari film-film. Kuat indah tersebut diambil dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya, itu salah satu bahaya bermedia sosial di zaman sekarang. Dan itu diserap oleh pendengaran kita, dilihat oleh penglihatan kita, masuk ke dalam kolbu kita. Ngaku tidak? Ya kan? Akhirnya jadikan sebagai sebuah prinsip hidup. Padahal sangat bertentangan dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau lagi main Instagram, ya, lihat gambar pesawat. Nomor 3 adalah jodohmu. Itu ngeramal itu. Ramal. Bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini hati-hati Bapak Ibu. Maka saya nasihatkan bahwa bersatu dalam Islam itu sebuah tuntutan syariat. Tetapi bersatu yang bagaimana? Yang di atas Al-Quran dan Sunnah, karena itulah yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang hidup di antara kalian sepeninggal kalian akan melihat perselisihan yang banyak. Obatnya apa? Fa'alaikum bi sunnati. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, jawaban saya tidak menuju kepada sebuah kelompok, seorang ustadz, tetapi metodenya begitu. Kita harus berhati-hati mencari seorang guru. Ustadz, guru yang bagaimana harus kita cari? Yang pertama, yaitu yang memang belajar ilmu agama. Bukan, mohon maaf, yang punya titel tinggi, doktor, profesor, tapi bukan bidang agama. Ini nggak layak berbicara agama. Satu. Yang kedua, yang memang dia belajar kepada guru agama yang benar. Jadi lihat gurunya. Yang ketiga, lihat kawan-kawannya. Ya, lihat kawan-kawannya. Karena Rasulullah SAW mengatakan al-mar'u ala dini khalili. Seorang sesuai dengan ajaran agamanya. Sesuai dengan kebiasaan temannya. Falyanzur amman yukhal. Maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah apa yang disampaikan di dalam kajian. Saya pernah Pak kajian. Setelah kajian ada orang datang, Ustadz, tadi Ustadz menyebutkan ayat Al-Quran sekian kali, menyebutkan hadis Rasul sekian kali, dihitung sama dia. Subhanallah, saya bilang ini. Ya. Dan itu adalah sebuah hak seorang muslim belajar ilmu agama. Yang diajarkan apa nih? Apakah ayat Quran, hadis Rasul dipahami oleh para sahabat, atau bukan ayat Quran, bukan hadis Rasul, bukan dipahami oleh para sahabat? Begitu. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita tahu pengajian dan ustaz tersebut tidak menyampaikan syubhat-syubhat yang ada? Jawabannya paling mudahlah bertanya kepada ustaz yang dipercaya. Ya, bertanya, Ustaz, kalau ini syubhat kan? Dan kadang-kadang memang beratnya jadi ustaz di zaman sekarang. Jadi jamaah enak saja, Ustaz, ini ada video Ustaz, syubhat kayaknya, bantah deh. Ustaz kan yang jadi korban.
Ente yang nonton kok saya yang jawab. Iya kan? Ya gitu ya, wallahu a'lam. Kalau takdir manusia sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, berarti ada yang ditakdirkan akhir hidupnya buruk. Jadi bagaimana hubungannya dengan Allah Maha Rahman, Maha Rahim? Bagaimana penjelasannya? Bagus ini pertanyaannya. Dan ini satu kajian penuh, Pak. Karena dia harus menjawabnya harus dengan dasar dulu, baru nanti naik ke atas. Ini kalau dalam masalah takdir, biasanya para ulama membicarakan tentang, Ustadz, mengapa paman Nabi itu tidak beriman? Ujung-ujung pertanyaannya, Ustadz, mengapa ada iblis? Ini gara-gara iblis kita akhirnya di sini nih. Coba nggak ada iblis, sudah di surga sama bidadari. Iya Pak, saya kadang-kadang tuh kita kan disuruh menghinakan dunia dalam agama Islam itu. Nggak boleh kita mendewakan dunia, membanggakan dunia, nggak boleh. Menghinakan dunia. Salah satu cara menghinakan dunia itu, mohon maaf ya, kebelet. Ini saya sekarang lagi kebelet nih. Aduh, nggak enak banget ceramah, kebelet tuh. Di surga nggak ada Pak, kebelet nggak ada. Makan sebanyak apapun, nggak ada kolesterol, darah tinggi, gemuk kata ibu-ibu. Nggak ada. Makanya jangan sampai mendewakan dunia. Tempat kita di mana? Mudah-mudahan masuk surganya Allah SWT. Maka begini, jawaban paling mudah adalah ini sebenarnya pertanyaan ini puncak pertanyaan tentang takdir. Puncak pertanyaan tentang takdir. Jadi puncak pertanyaan tentang takdir itu adalah, Ustadz, kenapa ada iblis? Gara-gara iblis kita ke dunia. Di dunia akhirnya bermaksiat. Kenapa ada sifat buruk? Ini sama dengan pertanyaan, Ustadz, kalau seandainya ganja itu haram, kenapa Allah tumbuhkan? Ustadz, kalau seandainya babi itu haram, kenapa Allah adakan? Ustadz, kalau seandainya air liur anjing itu najis mughallaz, yang berat harus disapu dengan 7 kali sapuan, kenapa Allah ciptakan? Itu semua pertanyaan sama. Ujung-ujungnya, kenapa ada iblis diciptakan? Jawabannya mudah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang artinya, Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, akan tetapi mereka ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Jawaban mudahnya, kalau bahasa kita nih, kata Allah, sekehendak gua. Ente mau apa? Saya Tuhannya. Si fulan neraka, si fulan sesat, saya Tuhannya, kata Allah SWT. Itu gampangannya begitu. Paham Pak? Tapi gak usah bingung-bingung. Ustaz, Allah kan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang ada, ini saya ambil cerita ya. Ada orang mu'alaf masuk dalam agama Islam, kemudian beliau nangis. Ustaz, saya bersyukur masuk dalam agama Islam, dan saya berdoa semoga istiqamah iman ini sudah benar-benar menancap dalam hati. Cuma saya sedih Ustaz. Kenapa saya tidak bisa mendoakan orang tua saya yang meninggal di atas kekufuran, kesyirikan? Mengapa mereka tidak mendengar hidayah sebagaimana saya mendengar Ustaz? Ustaznya jawabnya gak usah aneh-aneh. Allah Tuhanmu, itu sekehendak Allah. Selesai. Dengan begitu kita tahu kapasitas diri kita. Oh, kita memang hamba Allah. Selesai sudah. Bisa dimaklumi ini Bapak? Jadi gak usah retorika macam-macam jawabannya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Itu disebutkan oleh Allah dalam ayat surat Al-Anbiya
ayat 23. Begitu ya. Cukup kiranya. Alhamdulillah lewat 5 menit. Mohon maaf panitia. Ya, satu sesi lagi kita. Mudah-mudahan istiqamah, dan sesi yang terakhir ini adalah sangat penting karena berkaitan dengan pendidikan anak. Saya akan sebutkan nanti jadwal pendidikan anak dari mulai 0 sampai umur tertentu, apa saja yang harus dikerjakan oleh para orang tua. Jadi jangan pulang. Ya. Ini pokoknya ustadznya promosi diri sendiri, nggak apa-apa deh, biar aja. Jangan pulang, selesaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada akhirnya. Baik, kita sholat asar. Kita istirahat dulu, break dulu. Tadi yang safar-safar sudah sholat asar, mungkin yang mungkin bisa sholat dulu. Kita break dulu, semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.